Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video presentasi ini. Lalu pula salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kala amin amin ya rabbal alamin. Saya yang bernama Nurmayani dengan NIM 0705 kelas Fisika semester 6 pada mata kuliah Ekonomi Fisika dengan dosen pengampu Bapak Pandapatan Harap MTPS MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang uang, bank, dan persamaan pertukaran Irving Fisher. Adapun submateri yang pertama yaitu pengertian uang, yang kedua fungsi uang, yang ketiga pengertian dari bank, dan yang keempat manfaat perbankan dan jenis-jenis bank, dan yang kelima persamaan pertukaran Irving Fisher. Adapun pengertian dari uang, yang dimana uang merupakan suatu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi ataupun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi. Pengertian uang merupakan alat tukar-menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa dalam beberapa pendapat pakar tentang uang, yaitu menurut Robertson dalam buku Money mendefinisikan bahwasanya uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam membayar barang-barang, dan menurut R.S. Sayers dalam bukunya yaitu pada buku Modern Banking mengartikan bahwa uang itu adalah sebagai segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Dan menurut Rollin G. Thompson dalam karyanya yang berjudul Our Modern Banking and Monetary System yang mengatakan bahwasannya uang itu sebagai segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima secara umum atas penjualan barang-barang, jasa, dan aset lain yang berharga dan untuk pembayaran utang. Di mana fungsi uang. Uang memiliki fungsi yang berbeda-beda antara sebagai alat tukar suatu hitung dan satuan ukuran, yang dimana penyimpanan nilai dan standar pembayaran angsuran. Dua fungsi pertama merupakan fungsi utama beruang, sedangkan fungsi kedua merupakan fungsi tambahan. Di mata ekonomi, fungsi uang sebagai alat tukar menukar adalah yang terpenting. Sebagai alat tukar, setelah munculnya uang, maka efisiensi dalam perekonomian semakin tercapai karena menghilangkan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Dalam perekonomian yang sederhana, transaksi dilakukan secara langsung dan membutuhkan penggunaan uang. Contoh sederhananya saja yaitu seorang petani yang memproduksi beras, di mana mempunyai pilihan relatif di mana dapat mengkonsumsi beras, dan mempunyai pilihan relatif di mana dapat mengkonsumsi beras hasil produksi berasnya atau menjualnya dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, di mana fungsi uang sebagai satuan hitung, yang di mana uang ini digunakan untuk memberikan ukuran di mana harga ditetapkan atau utang dicatat. Uang sebagai alat pembayaran yang sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada masa itu, masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang, atau disebut dengan uang komoditas, di mana kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender yang
yang dinyatakan di dalam uang kertas dan yang dikeluarkan oleh bank sentral di setiap negara. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Pengertian bank, di mana bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote. Kata bank berasal dari kata Italia yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bahwasannya bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun manfaat perbankan dan jenis-jenis bank, yang dimana ada beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan, yaitu yang pertama sebagai modal investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijalankan sebagai salah satu model berinvestasi. Yang kedua, sebagai cara perlindungan nilai, yang mana berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan resiko dengan jalan lindung nilai atau risk management. Yang ketiga, informasi harga, yang dimana berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari. Adapun jenis-jenis bank yaitu bank perkreditan, yaitu perkreditan rakyat, yaitu bank sentral dan bank umum, yang dimana jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran penghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan kredit maupun yang tidak langsung. Jasa perbankan yaitu jasa setoran, jasa pembayaran, dan jasa pengiriman atau transfer, dan jasa penagihan atau inkaso, serta jasa cek wisata. Persamaan pertukaran Irving Fisher, di mana Irving Fisher ini mengumumkan bahwasannya dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurutnya, perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga barang. Selain itu, menurut Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi, begitu pula sebaliknya. Ada dua faktor yang mempengaruhi nilai uang, yaitu unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa, di mana menurut Fisher, transaksi atas penjual dan pembeli dapat menimbulkan pertukaran uang dengan barang dan jasa, sehingga nilai dari jumlah dari uang yang ditukarkan pasti sesuai dengan barang atau jasa yang diperoleh. Secara matematis, pernyataan tersebut dituliskan sebagai berikut, yaitu MV sama dengan PT, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang, dan V merupakan tingkat kecerdasan perputaran uang atau velocity, dan yang P merupakan harga barang atau jasa yang ditukarkan. T adalah jumlah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, di mana secara garis besar asumsi teori kuantitas uang adalah peningkatan jumlah uang yang beredar bisa menyebabkan inflasi, begitu pula sebaliknya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.